Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan dari rekaman ini semua Bapak Ibu semuanya bisa mempelajari ya, kita bisa mengevaluasi gitu. Baik, di sini saya namakan game public speaking karena ya benar-benar game gitu. Benar-benar game, benar-benar permainan, jadi nggak perlu tegang karena ini hanya permainan aja. Yang salah atau yang belum maksimal hasilnya yang nggak akan saya nggak akan saya hukum dengan gimana gitu. Yang sudah bagus pun nggak mungkin saya berikan hadiah yang maksimal juga. Tiba-tiba, wah buat yang bagus ini hadiahnya kulkas 2 pintu gitu. Cuman pintunya terbuat dari kusen dan bilik gitu. Misalkan seperti itu nggak juga gitu ya. Nah, di sini benar-benar kita benar-benar belajar lah gitu ya. Oke, sudah kelihatan ini slide-nya? Udah. Oke, siap. Kalau sudah, silakan Kang Yadi tunjuk satu orang untuk yang pertama kali memulai, silakan. Ya. Yang terakhir masuk langsung Mas Andri. Langsung kena hukuman. Langsung kena hukuman. Karena masuknya terlambat. Langsung ya. Kalau Mas Andri udah biasa. On kan Mas Andri. Apaan Kang Yadi? Aduh, nasib, telat. Sebenarnya kok emang dihukum. Biasalah rutinitas nih jam segini nih disampi lagi. Ya. Bisa di-on-kan Mas Andri itunya, videonya biar kelihatan juga. Oh iya, punten. Ya, kayak saya kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalau ini saya yakin insya Allah bisa ya. Tapi nggak tahu dengan game ini. Jadi Mas Andi silakan presentasikan tentang ini. Gambar ini. Aduh. Mana ya? Kamu udah waktunya kan? 5 menit kayaknya dia. Iya, 5 menit dulu aja, 5 menit. Ya, 5 menit dari sekarang silakan. Halo? Ya sudah kedengaran. Apa tugas ini? Saya baru belum connect nih Kang Asep, Kang Yadi. Oke, pokoknya ya udah tuh. presentasikan tentang ini. Yang ada di gambar. Tentang apa ya? Silakan. Dari sudut pandang Kang Andri aja ini apa maksudnya gitu. Silakan aja. Ini yang gambar bulat merah ini. Silakan. Belum siap atuh, baru masuk juga langsung disuruh Kang Yadi. Kan sengaja dadakan. Aduh, kayak tahu bulat dadakan ya. Oke, silakan Kang Andri. Apa saja ini pokoknya menurut persepsi Kang Andri ini apa? Silakan presentasikan. Ya pokoknya kan tadi nggak ada kata benar kata salah di sini. Yang penting ini benar-benar aja presentasikan aja. Ya, silakan. Presentasi yang gambar ini Kang Asep. Iya. Yang bulat merah ini. Iya. Di dalamnya ada apa? Itu juga kan ada gambar tuh ya. Mana? Di dalam ada itu. Nggak ada tuh, saya nggak ada gambarnya Kang Yadi. Ya, silakan pokoknya. Ya udah, lanjut aja. Menurut persepsi Kang Andri aja apa? Ini apa gitu? Atau gimana lah cara mempresentasikan yang berhubungan dengan ini gitu? Silakan. Merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan coba memberikan pendapat yang dimaksud oleh Kang Asep dan Kang Yadi dan apa yang saya lihat pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini yang saya lihat ada sebuah yang saya lihat ya. Oh, ada seekor kuda atau apa ya, sapi atau apa di dalam lingkaran bulat merah yang saya lihat pada malam hari ini. Dan apa ya?
Ada lingkaran berwarna merah, di dalamnya ada seekor binatang. Wallahu alam itu kuda atau sapi ya yang saya lihat, karena memang gambarnya agak rada-rada buram gitu, nggak jelas gitu. Ya mungkin itu saja Kang Yadi, Kang Asep yang bisa saya lihat dan bisa saya pantau pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat menyentuh. Baik, lanjut. Yang kedua, yang telat kedua tadi siapa yang masuk? Bang Abdul Muthalib. Silakan. Ini gambarnya. Silakan, Bang Abdul Muthalib. Gambarnya itu tuh. Ya. Ustadz, kalau saya screen sharingnya delay, Ustadz. Jadi saya nggak lihat ada gambar apa. Oh gitu. Ya. Ya nggak apa-apa. Seininya aja Bu, terlihatnya aja ya. Nggak apa-apa Bu. Kita kan lagi latihan ya. Silakan Bang Abdul tuh, gambar ini. Nanti gitu. Kalau giliran saya nanti. Ya, Bang Abdul dulu ya Bu, nanti setelah Bang Abdul Ibu Emi ya. Ya, nanti. Siap. Silakan Bang Abdul. Tapi nggak apa-apa mau di luar. Tetap saya nih. Halo, suara masuk saya. Halo, tes suara masuk. Bang Abdul? Ya, tes suara masuk. Iya, sok. Masuk. Masuk. Oh, ditampilin dulu kameranya. Oh iya. Silakan Bang Abdul. Kelihatan kan gambarnya? Iya, kelihatan. Iya, silakan. 5 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Semoga malam ini semuanya diberi kesehatan. Saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang tertampil di wilayah dua pesawat. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, sangat cepat dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Secara umum istilah pesawat terbang sering juga disebut dengan pesawat udara atau kapal terbang atau disebut dengan menyebutkan pesawat. Semuanya pasti tahu, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang udah pernah naik pesawat. Kalau saya sendiri, alhamdulillah kebetulan belum pernah naik pesawat. Dan tujuan diciptakan pesawat itu sendiri sebagai alat transportasi udara untuk menuju ke suatu daerah dari daerah kita sebagai kendaraan yang mampu terbang di atmosfer atau udara. Namun dalam dunia penerbangan, istilah pesawat terbang berbeda dengan pesawat udara. Istilah pesawat udara pengertiannya karena telah mencakup pesawat terbang dan jadi itu sangat berbeda dengan kendaraan-kendaraan seperti mobil
negara. Ya, saya kira itu aja mungkin. Pada intinya pesawat itu adalah alat transportasi udara dari tempat asal kita menuju ke tempat lain, mungkin ke negara lain. Ya, saya kira itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat mendalam. Penjelasannya sangat mendalam, mencerahkan kita semua ya. Baik, terakhir. Siap Bu Emi. Siap Bu Emi ya? Siap. Silakan Ustaz Asep. Nah ini Bu Emi. Kalau Kan dikasih tahu. kelihatan nggak? Kelihatan nggak Bu Emi nih? Nggak ada, blank. Hah? Ya. Blank? Ya. Sinyalnya ini nggak bagus ini. Sinyalnya apa HP-nya? Iya, Oh, ada problem HP-nya Bu Emi? enggak, maksudnya sinyalnya. Oh, sinyal. Sinyalnya. Coba Saya- ini aja dikasih. Saya tulis ini aja ya, disampaikan aja gambarnya apa gitu ya. Ya. Baik, gambarnya ini ada 3 orang ya. Ada 2 orang sedang naik sepeda gitu ya. Dengan di belakangnya itu bawa rumput di karung. Kemudian di sekelilingnya atau di sisi kanan, sisi kirinya itu padi ya yang sedang menguning. Kemudian secara keseluruhan suasana itu suasana ada gunung, ada pepohonan. Mungkin itu. Silakan Bu Emi dijabarkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menceritakan di rumah. Sejauh ini bersepeda termasuk kebutuhan yang menyenangkan bagi saya dan anak-anak. Namun trek yang kami lewati hanya sebatas di lingkungan rumah. Nah, untuk keinginan suatu saat nanti kami bersepeda di trek yang kiri dan kanan pemandangannya indah seperti di pegunungan misalnya. Selain menjadi sarana olahraga untuk kami, bersepeda yang menyenangkan dan tentunya keakraban kami bersama anak-anak akan lebih terasa indah. Momen bersepeda merupakan momen yang sangat menarik karena di situ kami bisa tertawa lepas. Kami pun tidak lupa belajar untuk fokus agar melatih anak agar berhati-hati dan melatih anak untuk terus mengendarai sepeda masing-masing dengan tujuan yang sama. Selain kami menikmati pemandangan yang indah, kami mendapatkan tubuh yang sehat dan kami pun menikmati perjalanan ini bersama-sama. Cukup Ustaz ini ya penyampaiannya, lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat bagus ya
sangat lancar juga dan nyambung gitu. Ada orangnya, ada sepedanya, ada pemandangannya, masya Allah. Ahlan wa sahlan nih, ada Pak Perianto. Nah, pas masuk langsung menjelaskan ya. Jadi Pak Ferry ini sekarang sedang praktek public speaking. Nanti Pak Ferry menyampaikan perihal gambar yang akan ditampilkan, entah itu gambar, entah itu warna dan sebagainya. Ya, Pak Ferry gitu, itu semuanya udah nih, Mas Andri udah, Bang Abdul udah, barusan Bu Emi, sekarang Pak Perianto ya. Silakan Pak Ustadz Asep mungkin menampilkan untuk. Pak Ferry coba ini dulu, kameranya on kan dulu, pengen lihat dulu. Oh ya, Pak Ferry on kan dulu kameranya. Udah on belum? Pak Ferry belum. Suaranya juga belum. Ya, khawatirnya belum connect gitu. Oh, belum connect. Khawatirnya belum connect, makanya di dulu. Oh ya, nunggu dulu baru masuk kayaknya ya. Emang tadi saya ini. Lagi bekam katanya. Lagi bekam katanya. Jadi belum bisa ya, belum bisa presentasi ya. Belum presentasi, ya udah mendengarkan dulu mungkin. Silakan saya mungkin evaluasi dari penampilan Mas Andri, Bang Abdul dan Bu Emi. Oke. Yang pertama itu saya ke Kang Andri dulu. Kang Andri, boleh di-on-kan dulu mic-nya? Siap. Oke. Kang Andri sendiri sebetulnya suka warna apa? Hijau, green. Oke. Nah, dari kan tadi saya bilang, ini hanya persepsi kita aja. Yang penting ada sedikit nyambung ke screen yang ada di layar itu. Kedepannya silakan aja. Apa saja gitu. Contohnya, tadi saya perlihatkan gambar warna merah gitu. Boleh aja nih, Kang Andri gini contohnya. Oke, Bapak Ibu semuanya di depan kita ada sebuah warna. Contohnya kita sebagai contoh adalah warna merah. Tapi kita tahu sendiri warna itu ada bermacam-macam. Termasuk saya sendiri sukanya warna hijau. Karena warna hijau adalah bisa lebih luas Kang Andri kalau gitu. Oh iya. Kayak tadi gitu. Tadi saya lihat sih masih agak terlalu fokus gitu ya. Terlalu fokus kepada gambar mungkin yang ada di layar gitu. Nah nantinya itu aplikasinya buat ke depannya. Kan tidak menutup kemungkinan ada juga kadang-kadang seperti itu. Coba Kang Andri, karena udah terbiasa bicara di depan umum nih, coba Kang Andri nih yang tolong jelasin tentang ini nih, misalkan seperti itu. Kan kalau kita nggak menguasai, tiba-tiba kayak tadi lah, kok saya dipilihkan gambar merah, apa? Saya sebenarnya warna kesukaan saya juga bukan merah gitu. Gitu. Yang penting ada sambungannya, misalkan Kang Andri tolong nanti jelaskan tentang bisnis, misalkan karena Kang Andri adalah seorang pebisnis kuliner, contohnya seperti itu ya. Sementara untuk menyampaikan sih mungkin untuk mempraktekkan bisa gitu bisnis kuliner. Cuma untuk menyampaikan masih agak bingung juga bisnis kuliner seperti apa. Ya sudah. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya memang seorang pebisnis kuliner walaupun dia masih baru belajar, tapi insya Allah dari belajar ini saya bisa membuat ini. Jadi bisnis kuliner oke sebagai opening aja kalau memang belum menguasai gitu ya. Yang penting ada sambungannya ke sana. Nah itu tujuan diadakannya game dadakan ini gitu. Ya, ada tujuan dari game dadakan ini seperti itu. Jadi kalau kedepannya ada suruhan untuk tampil secara mendadak, ya minimal kita udahlah yang ada di kepala kita aja. Tadi saya tuh sepertinya itu, harapan saya seperti itu. Nggak peduli warna merahnya cuma disebut di awal aja gitu. Kedepannya pengalaman Andi tentang warna kesukaan, tentang apalagi ngobrol tentang psikologi warna atau apalah gitu yang berhubungan dengan warna. Tapi memang boleh di luar tema itu boleh ya Kang Asep ya? Itu kan saya pernah lihat sudut pandang. Sudut pandangnya dari mana aja silahkan. Yang penting itu sebagai pemantik saja gitu. Sebagai pemantik saja gitu. Jadi memang gitu, ini problem saya juga ya Kang ketika saya nge-MC. Jadi tuh saya terlalu fokus apa yang saya lihat di depan mata gitu. Padahal memang banyak kata-kata yang harus kita sampaikan ya Kang Asep ya. Iya, itu di luar itu. Iya. Itu jadi kadang-kadang kan kayak tadi saya nge-MC di acara nikahan tadi ya. Pas begitu nge-MC di acara nikahan, pas begitu udah mulai stagnan nih ngeliat biduannya, bisanya apa kan biduannya? Wah, statusnya gini banget nih gitu kan. Itu bisa jadi bahan juga gitu, bahan candaan gitu kan.
bahan jok-jok juga buat menghilangkan suasana juga gitu. Bisa seperti itu. Ya. Oh gitu. Siap. Oke. Ilmu. Alhamdulillah. Nah, Ya. Kang Abdul juga tadi sama sih ya, terlalu fokus untuk menjelaskan pesawat terbang gitu. Jadi, seperti saya bilang, kalau seperti level-level kita nih yang bukan pilot, yang bukan teknisi pesawat terbang, untuk menjelaskan pesawat terbang saya yakin susah gitu. Nah, kenapa nggak kita jelaskan aja? Mungkin saya pernah naik pesawat terbang, melihat pemandangan ke bawah seperti apa. Terus saya juga pernah mabok juga di pesawat terbang gitu contohnya segitu. Atau kalaupun memang belum pernah naik pesawat terbang, dulu waktu saya kecil kalau melihat pesawat terbang itu suka teriak, pesawat minta duit gitu. Nah, itu pengalaman waktu kecil saya. Dan juga ada pengalaman-pengalaman lain. Nah, itu sebetulnya bisa dieksplor gitu. Mungkin kalau seperti itu 5 menit itu kurang. Iya. Ya. Kurang pengembangan ya. Jadi seperti tadi sekedar pemantik aja gitu. Jadi nggak harus fokus ke apa yang ada di depan. Yang penting kita dari materi ini penyebarannya mau kemana gitu. Imajinasi gitu ya. Yang penting time manajemennya kita punya gitu. Oh, saya diberi waktu 5 menit nih. Harus pas 5 menit nih. Kalau kurang sedikit mungkin oke lah, lebih sedikit mungkin oke lah, tapi nilainya jangan terlalu jauh gitu. Ya, kalau Bu Emi, saya Bu Emi sudah karena tidak melihat gambar ya, jadi mungkin langsung ada di imajinasinya gitu. Ada gambar orang naik sepeda, ada gambar sawah, ada langsung masuk imajinasi gitu. Jadi saya lihat kalau Bu Emi sudah mulai open, mulai terbuka karena memang bermain di imajinasi gitu. Nah, main di gambar lagi kan, nggak ada fokus lagi gitu. Oke, paling gitu ya. Introduce pembukaan dari saya gitu. Nah, sekarang ya kayak Kang Andri, Kang Abdul, Bu Emi, Pak Ferry masih ada ya? Masih on? Pak Ferry masih nih. Masih on ya? Nanti insya Allah Bu Lis juga mau hadir nih. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya coba mau ke Kang Andri percobaan yang kedua. Ya, percobaan yang kedua di gambar yang kedua saya pengen tahu sekarang setelah dikasih seperti itu, bisa nggak 5 menit gitu? Mumpung waktu masih panjang, waktu kita peserta cuma ada sekian gitu, jadi sayang kalau nggak kita manfaatkan ya. Oke, Kang Andri, untuk yang selanjutnya silakan gambar ini. Silakan presentasikan. Gambar apa ya itu Kang Asep? Silakan, menurut Kang Andri apa itu? Silakan. Kasih tahu dong ini apa ya, Bok? Jadi saya bisa menjabarkan. Ya silakan, makanya menurut sudut pandang Kang Andri aja. Nggak perlu sama dengan saya, nggak apa-apa. Ah gitu, box ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang berikut, game berikut saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, mungkin ini adalah sebuah kotak ya. Kotak di mana tempat ataupun suatu wadah yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menyimpan sesuatu, entah itu barang atau makanan gitu. Dan tempat ini sangat bagus dan warnanya pun juga bagus ya. Bisa dibawa kemana-mana, mungkin tempat ini bisa efisien lah untuk nyaman, apalagi bisa untuk tempat kue makanan hantaran ketika kita akan bersilaturahim atau bertandang ke family saudara, mungkin bisa memanfaatkan tempat ini. Jadi apapun kondisi yang terjadi dengan kotak ini bermanfaat sekali untuk kita dan bisa digunakan untuk segala macamnya. Dan kalau memang tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya, karena memang tempat ini sangat bagus, bermanfaat, dan kalau menurut saya tempat ini sangat cocok untuk menyimpan
makanan ya, bisa kue atau jadi bisa terhindar dari serangga atau seperti semut atau aman lah. Pokoknya kalau buat untuk makanan aman, steril lah, dengan ruang yang tertutup. Nah, seperti itu aja mungkin Asep yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang udah terlihat nih perkembangannya nih. Kalau tadi kita bingung, tadi Kang Andri bingung melihat bulat merah apa gitu ya. Iya. Udah mulai gambaran. Oh, yaudah karena gambarnya kotak sudah saya bikin aja buat kotak makanan karena memang saya bergelut di situ. Itu bagus. Nah, seperti itu contohnya. Jadi nanti pun kalau misalkan ada challenge gitu ya untuk tampil secara mendadak, yang ada di kepala kita aja yang kita sampaikan. Challenge itu materi yang diperintahkan misalkan untuk penyampaian itu sebagai pemantik aja, sebagai mungkin kalau di paragraf itu cuma sebagai pokok pikiran aja gitu. Ya. Pengembangannya silahkan mungkin dengan interaksi kepada yang lain gitu ya. Oke, nah sudah ada perkembangan ya insya Allah. Jadi kedepannya kalau ada yang menyuruh yang jadi MC dadakan, kalau ada yang menyuruh yang Andri menjadi pemateri dadakan, insya Allah siap lah. Kalau nggak diajar seperti ini, ya. Insya Allah, amin. Ya jasa kalah, Kang Andri. Mudah-mudahan bisa di. Terima kasih Kang Asep kesempatannya yang diberikan untuk saya, bermanfaat sekali buat saya. Alhamdulillah. Jadi memang kalau ilmu ini tidak pernah diasah-asih itu kayaknya ya seperti pisau ya, tumpul gitu. Seperti itu. Betul sekali. Baik. Nah, Kang Abdul, kesempatan kedua nih. Siap ya? Siap. Di open mic siap. Siap, Kang Abdul ya. Kesempatan yang kedua, silakan gambar ini. Cocok banget ini ya. Padahal nggak sengaja ini. Oke, sengaja nih, tukang pulsa. Langsung nyambung ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran ya? Ya, udah kedengeran, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini, kita akan menjelaskan sebuah perangkat seperti yang teman-teman lihat di layar. Itu adalah sebuah ponsel. Ponsel itu sendiri adalah satu alat komunikasi yang tentunya kita semua di era masa kini itu membutuhkan perangkat tersebut. Biasanya ponsel itu digunakan untuk berkomunikasi dan juga untuk kalangan tertentu ponsel juga dijadikan sebagai hiburan dan biasanya dilakukan oleh anak-anak yang masih sekolah biasanya untuk main game yang pastinya ponsel adalah kebutuhan yang nggak bisa ditinggalkan oleh orang-orang di masa sekarang ini. Maaf tadi ada iklan masuk ya, ada suara di belakang. Mohon maaf. Ya, kita sambung lagi. Ya, gitu. Tadi ada yang masuk lagi. Maaf untuk teman-teman, masih ada iklan yang lewat barusan ya. Jadi agak sedikit. Jadi kita lanjut lagi. Kebutuhan sebuah ponsel itu dibutuhkan oleh orang-orang di zaman ini karena yang mana itu penting untuk komunikasi, terutama untuk kerabat atau keluarga yang jaraknya jauh, mungkin di kampung dan tidak di sini, otomatis juga akan membutuhkan alat komunikasi
Dan sebenarnya ponsel adalah alat yang bermanfaat ya, tapi kadang-kadang juga itu bisa menjadi perangkat yang kurang baik, terutama bagi kalangan di era sekarang ini, apalagi di era pada saat-saat pandemi, di mana anak-anak harus terbiasa dengan ponsel yang kadang-kadang itu di luar kontrol dari orang tua itu sendiri. Biasanya ponsel itu seharusnya dibutuhkan untuk belajar oleh anak-anak, tapi kebanyakan karena di luar kontrol dari orang tua, mereka menggunakan ponsel itu di luar jam sekolah, mungkin jam pelajaran, bermain game. Jadi berbicara tentang ponsel itu khususnya untuk kebutuhan anak-anak itu tidak boleh lepas dari peran orang tua untuk mengawasi, karena ponsel itu bisa menjadi sumber pelajaran, bisa jadi sumber malapetaka bagi anak-anak, karena dengan ponsel anak-anak bisa mengakses hal yang positif ataupun yang negatif. Jadi tidak selalu positif yang bisa diakses oleh ponsel. Yang jelas peranan orang tua di sini sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Dan lagi kalau bicara masalah ponsel, tentunya kita tahu banyak sekali macam-macam ponsel di Indonesia, dan pada umumnya di seluruh dunia ini yang sudah canggih dari mereknya, dari harganya, semuanya bervariasi. Ya, tentunya antara baiknya lebih bijak untuk menggunakan ponsel ini sebagai hal, apalagi jika kita memberikannya kepada anak-anak. Saya kira cukup itu aja penjelasan tentang ponsel. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah nyampe nih 5 menit nih. Tadi masih bingung. Sekarang udah nyampe 5 menit. Cuma kalau menurut saya ini ya, untuk menjelaskan tentang fungsi ponsel mungkin Abdul nggak terlalu bisa menjabarkan. Tapi coba kalau misalkan ini, contohnya kayak gini. Ini HP saya, Bu ya. Pak, Bu, HP saya ini mereknya ini. Nah, di HP saya merek ini, itu keunggulannya apa fiturnya ini, dan untuk HP yang bagus itu fiturnya seperti ini, RAM-nya segini. Saya rasa Kang Abdul bisa lebih detail menjelaskan gitu, bisa lebih banyak gitu. Cuman tadi fokusnya pada ya itu tadi. Coba mengambil tema peran penting ponsel. Anak itu sudah nyamper ke situ. Iya. Alhamdulillah udah nggak kayak tadi lah. Kalau tadi langsung fokus pesawat terbang apa ya. Nah sekarang kan udah langsung ke ponsel itu bukan dilihat ponselnya tapi apa fungsinya, itu udah bagus. Udah mulai terbuka gitu. Yang nggak kayak tadi. Kalau tadi memang pasti ya untuk awalan boleh. Makanya ini buat pembelajaran kedepannya, buat bekal kedepannya. Nanti kalau ada materi dadakan seperti ini, ya kita siap dengan yang kita ketahui aja, dengan yang ada di kepala kita aja. Gitu. Jadi ingat untuk menambah isi kepala kita harus sering-sering menambah ilmu juga. Gitu. Jelas sudah mulai ada peningkatan, tinggal diasah lagi aja verbnya, kosakatanya diatur lagi supaya tidak terlalu banyak ya, diperbanyak kebenaran kata. Jadi kalau nanti bisa bicara di depan umum tidak terlalu banyak. Jadi kalau kadang-kadang orang itu melihatnya kita tuh nggak punya materi gitu.
Kayaknya memang belum ada gitu ya. Saya yakin itu untuk sekarang materinya belum ada, tapi nanti kalau misalkan kita diberikan materi dadakan, kita siapkan yang ada di kepala kita minta berpikir ya 5 menit dulu kita berpikir gitu ya. Baru kita tampil gitu. Ya. Siap. Nah, sekarang udah ada Ibu Lis sama Kang Denny ya. Alhamdulillah sudah hadir. Coba Kang Denny bisa di-on-kan videonya. Oke. Udah kelihatan belum videonya? Ya, baru nyampe rumah. Apaan baru ikut gabung. Iya, nggak apa-apa. Tapi udah nyimak ya? Iya, baru nyimak nih. Oke, baru nyimak. Baik. Sekarang kita langsung aja Kang Denny yang mulai presentasi dari gambar yang ada di layar ya. Langsung presentasi. Hah? Nggak apa-apa. Langsung ditembak ya. Bu Emi, aja kita lewat dulu, soalnya Bu Emi kan nggak bisa ngelihat screen-nya gitu. Jadi kita lewat dulu nanti di ini ya, di materi yang agak akhir mungkin, karena harus dijabarkan. Jadi untuk yang sekarang saya fokuskan kepada yang bisa melihat screen dulu supaya langsung ada kejutan gitu. Wah, saya jelasin ini gitu. Ada kejutan seperti itu gitu. Baik Kang Denny ya, dipersiapkan. Ini gimana, Anda tadi nggak ikut, langsung jelasin aja ya. Ya, pokoknya dari gambar yang ada di depan, yang ada di layar, silakan presentasikan. Yang menurut Kang Denny apa saja? Ya. Iya. Oke, siap. Ini gambarnya. Ntar mana? Wah, sayurannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlebih amin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Baik, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka kembali untuk sama-sama kita menuntut ilmu. Dan hari ini adalah hari atau malam ini adalah malam yang spesial, sangat dahsyat, yaitu kita akan membahas tentang karunia Allah, yaitu berupa tumbuh-tumbuhan. Di antara tumbuh-tumbuhan yang sering kita konsumsi atau hasil bumi yang sering kita konsumsi, makanan yang sering kita makan, yaitu berbagai macam jenis sayuran. Berbagai macam jenis sayuran, ada yang berwarna hijau, merah, kemudian ada yang berwarna putih. Itu salah satu tanda kebesaran Allah dalam penciptaannya. Kadang kita ke pasar, kita hanya sekedar membeli sayuran saja, tanpa kita tidak mentafakuri, mentadaburi sebenarnya siapa yang menciptakan sayuran atau berbagai macam jenis sayuran ini, termasuk berbagai macam jenis buah-buahan. Gitu. Ketika kita ke pasar, yang benak kita hanya sekedar apa nih, beli apa. Tapi terkadang kita lupa siapa yang menciptakan berbagai macam jenis sayuran yang beraneka ragam ini. Seharusnya dengan melihat apapun kita bisa bertambah keimanan kita, bertambah ilmu kita, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mentafakuri, mentadaburi atau menghayati dari berbagai macam ciptaannya, dengan begitulah keimanan kita, muraqabah kita terhadap Allah atau kedekatan kita kepada Allah akan terasa semakin dekat ya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Islam kita diperkenankan untuk memakan makanan yang tentunya yang halal dan yang thayyib. Yang sampai kita memakan hal-hal yang haram ataupun syubhat, yaitu yang diragukan. Karena dari makanan ini akan menjadi darah ya. Darah ini nanti akan menjadi karakter. Oleh karena itu kita perhatikan bukan hanya makanan-makanan yang halal, tapi juga thayyib ya. Dan di sayuran dan buah-buahan ini mengandung berbagai macam vitamin, kemudian mineral, berbagai macam gizi yang diperlukan tubuh kita. Orang-orang yang tidak menyukai atau tidak mengkonsumsi sayuran, maka biasanya kekurangan beberapa jenis kandungan vitamin, dan itu sangat rugi sekali gitu ya.
Karena ada juga beberapa pasien atau orang yang tidak suka dengan sayuran apapun, dan itu sangat disayangkan. Padahal itu karunia Allah yang patut kita syukuri, yang patut kita nikmati karena halal dan thayyib bagi tubuh kita. Ya, kita ada berapa ini, saya kesempatannya berapa menit? Masih lanjut? 5 menit. Oke, masih lanjut. Ada 2 menit lagi. Ada 2 menit lagi, baik. Ya, halal dan thayyib, jamaah sekalian. Jadi di sayuran ini kadang sekarang ini banyak sekali makanan-makanan yang kurang bergizi. Memang thayyib, tapi tidak halal. Memang halal, tapi belum tentu thayyib. Bahkan banyak pengawet, pewarna. Jangan sampai kita lebih banyak memakan makanan yang kurang baik atau kurang thayyib. Jadi sebaiknya dalam konsumsi kita sehari-hari itu perbanyak porsi buah-buahan dan sayuran. Jadi jangan sampai kita lebih banyak memakan makanan yang sifatnya memberatkan tubuh, seperti kolesterol, karbohidrat yang berlebihan, jenis-jenis tepung-tepungan, seperti itu. Jadi kita porsi lebih banyak makanan kita yaitu sayuran dan buah-buahan. Bahkan dijelaskan sebelum makanan berat, awali dulu dengan buah-buahan, karena itu akan melancarkan pencernaan kita dan menyehatkan tubuh kita, seperti itu. Kemudian berbagai jenis sayuran dan buah-buahan ini, atau sayuran yang sering ibu-ibu masak gitu ya. Kadang kita perlu melihat melihat bagaimana cara memasaknya juga. Jadi jangan sampai terlalu lama gitu ya. Karena terlalu lama juga akan mengurangi gizi dan nutrisinya dan menghancurkan zat-zat baik yang bagus untuk tubuh. Jadi begitupun jangan sampai ketika sayuran ini disimpan terlalu lama. Khususnya misalkan beberapa jenis sayuran yang hijau seperti misalkan bayam, kangkung, itu tidak bagus untuk disimpan terlalu lama kemudian dimakan. Karena ada beberapa batas waktu itu. Khususnya bayam, kalau terlalu lama, misalkan ada ibu-ibu yang masak pagi, ya usahakan siang itu udah habis gitu ya. Atau jangan dimakan kembali. Karena dikhawatirkan itu akan menjadi racun. Gitu. Begitupun sayuran-sayuran yang seperti ini juga tidak bagus untuk tubuh kita kalau misalkan dihangatkan. Karena itu akan merusak tubuh. Yang tadinya niat kita ingin sehat, tapi ternyata karena salah atau kurang tepatnya dalam penyajian, akhirnya bukan sehat yang didapat, tapi sebaliknya. Gitu. Karena akan menimbulkan racun di dalam tubuh kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita dan kita bisa menikmati karunia Allah yang begitu luas, diantaranya sayuran dan buah-buahan, sehingga kita bisa dengan menikmati dan mensyukuri nikmat Allah ini, sehingga kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kelihatan ya kalau ini adalah Ustadz yang praktisi kesehatan gitu. Jadi disampaikannya langsung pertama kepada ma'rifatullahnya dulu gitu. Pendekatan kepada ilahiyahnya, baru pendekatan ke kesehatannya. Masya Allah gitu ya. Walaupun sebetulnya di luar ekspektasi ya, karena yang saya gambarkan di situ pasar bukan sayurannya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita kan di sini yang dinilai itu cara menyampaikannya. Masalah ini masalah temanya sesuai atau tidak. Karena kan masing-masing punya persepsi gitu kan. Kalau persepsi saya waktu pertama share ini tentang pasar gitu. Tapi begitu Kang Denny melihatnya ini tentang sayuran, ya masalah akhirnya bisa menjelaskan lebih luar biasa seperti itu. Gitu. Alhamdulillah ya bisa luar biasa seperti itu ya dalam penyampaiannya gitu. Ya.
Jadi kelihatan banget, oh ini memang sudah terbiasa. Minimal kultum sih saya udah dilalap ini mah. Kultum udah biasa gitu ya. Karena kalau di halako gitu ya. Ya udah dadakan Kang Dende aja yang kultum, temanya silakan bahas gitu ya. Ya, biasa seperti itu. Jadi ya ini udah kelihatan udah terbiasa dadakan ya, alhamdulillah. Baik. Kayak tahu bulat, Ustaz. Koreksinya, Ustaz. Ya. Koreksinya. Ya. Koreksinya sih saya rasa nggak terlalu banyak ya. Sudah karena tadi yang diharapkan itu adalah perluasan dari tema. Dan alhamdulillah ini sudah luas temanya tadi. Jadi nggak melulu menjelaskan sayurannya, tapi tadi ada ma'rifatullah dulu gitu ya. Allah tentang sayuran. Dari sayuran kita bisa bersyukur, Masya Allah itu tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Nah, itulah seorang public speaker itu harus bisa berpikir lebih dibanding orang lain, karena orang yang ada di depan kita itu ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kalau kita kayak pertama kayak Kang Andi waktu pertama penyampaian, waktu diberikan warna merah terus hanya menjelaskan tentang merah saja, saya rasa orang-orang masih biasa gitu mendengar penjelasan tentang warna merah, semua orang juga tahu gitu. Tapi begitu diberikan penjelasan yang kedua gitu ya, wah itu udah mulai melebar tentang kotak, bisa dijadikan kotak makanan, apalagi kalau bisa jelaskan lebih maksimal lagi, itu lebih bagus gitu. Kang Abdul juga gitu. Pertama tadi disuruh menjelaskan tentang pesawat adalah ini. Saya rasa semua orang pasti memikirkan, oh ya sama gitu pemikirannya. Tapi begitu dijelaskan yang kedua tentang apalagi tentang ponsel gitu ya, di dunianya gitu, pas dengan dunianya, itu bisa lebih detail lagi. Itu sudah bisa membuat orang itu terkesan, oh iya ponsel itu seperti itu fungsinya gitu. Nah kalau Kang Denny alhamdulillah di penampilan pertama aja, karena mungkin udah ada gambaran dari yang lain, sudah mulai ada perluasan dari tema. Ya jadi kalau saya sih cuman di perbendaharaan kata aja gitu. Perbendaharaan kata yang diperbanyak, terus jangan terlalu berpikirnya jangan terlalu lama gitu ya, nggak kelihatan ngeblank. Kalau bisa sih tak cepet gitu keluar kata-katanya tuh gitu. Nah, itu aja sih. Caranya gimana, Sat? Biar tak gitu. Ya latihan sih. Latihan ya. Latihan sih. Saya rasa harus dengan latihan. Soalnya kalau kita nggak terbiasa bicara, jarang-jarang berbicara di depan umum, pasti kita akan bingung setelah ngomong ini. Kalau kita harusnya ngomong ke sini tapi lupa mau ngomong apa lagi gitu. Tapi kalau udah terbiasa harusnya ngomong ini tapi karena lupa, jadi ada aja jalan yang lain. Makanya perbanyak baca, perbanyak latihan, insya Allah itu bisa menambah perbenaran kata kita. Jadi kalau ada kata yang lupa itu kita langsung punya opsi lain, kata padanannya gitu. Ya penyakit saya gitu, kadang jeda lama gitu. Ya mudah-mudahan setelah ini insya Allah nggak lagi. Amin. Nah, baik, alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Nah sekarang saya coba ke Bu Lis. Bu Lis sudah siap ya? Coba on-kan mic-nya. Siap. Kalau dari semuanya harusnya lebih bagus dari yang lain nih. Ya. Baik, Bu Lis, silakan gambarnya ini. Ya, ini gambarnya. Silakan Bu Lis, 5 menit dari sekarang. Besar gunung. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bisa menjabarkan gambar pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu kan ini gambar apa? Pasti sudah tahu semua. Ini sebuah gunung gambar gunung yang dikelilingin oleh awan yang terlihat warna biru mempesona, ditambah dengan pohon-pohon yang pohon-pohon hijau yang menambah betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa lihat, bisa kita syukurin betapa dengan memandang pohon-pohon dan gunung-gunung seperti ini,
kita bisa merasakan betapa nikmat Allah itu sangat-sangat besar sekali. Dari di sini di gunung ini terlihat itu ada awan-awan. Bisa dilihat misalnya kita kalau seorang pendaki gunung bisa sampai di atas puncak gunung ini, bisa melihat betapa indahnya pemandangan dari atas sana. Dari sini pun kita bisa melihat betapa indahnya gunung ini ketika dikelilingin oleh awan putih yang seperti salju dengan hamparan rumput-rumput yang berwarna hijau, Masya Allah. Masya Allah. Tadi ya. Aduh, nggak tahu lagi apa lagi jawabnya. Apa ya Pak, aku nggak tahu lagi ngomong apa lagi. Oke. Oke, kalau tidak cukup silakan ditutup aja. Udah sampai segini aja yang bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya dulu, boleh waktu kecil pernah main ke gunung nggak atau ke bukit kayak gitu? Pernah nggak? Main sih belum pernah Pak, cuman kalau gambar-gambar sering sih. Nah. Gambar-gambar. Kalau itu sebetulnya bisa dijadikan bahan sebetulnya. Bapak Ibu semuanya dulu saya sering menggambar gunung, ternyata gambar gunung yang pada saya gambar dengan aslinya kok beda ya gitu. Bisa seperti itu. Dulu kalau yang saya gambar dulu seperti ini seperti ini. Nah, ternyata pada kenyataannya ada awannya, ada ini, nggak seperti itu. Tapi ya kita juga sudah bagus ya mengingatkan kita kepada syukur kepada Allah dari gunung ini, dari keindahan alam ini. Cuma karena mungkin terlalu fokus ke situ, akhirnya waktunya terlalu mepet gitu, terlalu sedikit yang digunakan gitu. Masih banyak waktu yang tersisa tapi nggak bisa digunakan maksimal gitu. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, coba yang di depan itu hanya sebagai pemantik saja. Coba untuk perluasannya silakan, mungkin dari pengalaman kita, mungkin dari apa yang pernah kita rasakan, apa yang pernah kita ketahui gitu. Itu biasanya lebih punya jalan lagi gitu dalam menyampaikannya gitu. Kalau tadi saya kalau hanya menjelaskan gunung aja, ya terpentok dari bentuknya, dari warnanya, dari sekitarnya ada awan-awan. Tapi kalau tadi saya nanya ke Bu Lis, saya dulu waktu kecil pernah naik gunung. Nah, coba ceritakan pengalaman naik gunung itu seperti apa? Caranya seperti itu. Itu bisa, insya Allah bisa lebih hidup gitu. Ya. Masih fokus sama gambar. Nah, betul. Kenapa saya kasih gambar? Soalnya kebanyakan orang tuh kalau dikasih waktu yang mendadak gitu ya untuk penyampaian, untuk public speaking di depan umum, kita dikasih satu tema nih. Nah, kadang-kadang kita terlalu fokus kepada tema itu. Kita kadang-kadang jadi bingung. Padahal di kepala kita tuh banyak sebetulnya kata-kata yang ingin keluar, tapi karena kita terfokus pada tema, akhirnya yang di kepala itu nggak keluar gitu. Kalau kita coba luaskan gitu ya, oke tema itu kita sampaikan walaupun cuma di awal. Pernah nggak ngelihat Ustadz gitu ya yang ceramah gitu, mungkin dikasih waktunya 2 jam. Temanya yang disampaikan paling sekitar nggak lebih dari 15 menit. Kesananya ngobrol dengan jamaahnya, terus ke depannya ada lagi agak sedikit melucu gitu kan. Itu bisa kita pakai gitu. Ya, cara seperti itu gitu. Jadi tema itu sebetulnya hanya sekedar memantik aja. Soalnya tadi lah kalau kita dikasih waktu 2 jam, yang audiens kita tangkap di otaknya itu nggak lebih dari percakapan 15 menit awal. Sisanya itu kadang-kadang ya yang berkesan aja yang ditangkapnya gitu. Kalau yang penjelasan kalau terlalu panjang penjelasannya semuanya, biasanya si audiens itu nggak terlalu nangkap gitu. Cukup di 15 menit awal aja kita padatkan gitu ya. Kedepannya kita kasih jokes, kita kasih relax, kasih lagi beberapa quote yang memadatkan juga di tengah-tengah gitu. Nah itu, walaupun temanya dadakan seperti itu, ya kita bisa gunakan komunikasi kita gitu ya, interaksi kita gitu. Ya, itu Bu Lis ya, mudah-mudahan bisa jadi
wawasan baru, benar-benar bermanfaat, Bu Lis. Amin. Jazakallah khairan katsir. Baik. Yang mulai kepancing nih Pak Abdul, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti ya ada kesempatan bisa dimanfaatkan. Sekarang saya coba wah, udah ada Bu Yanti nih. Bu Yanti silakan. Sudah siap ya? Kalau misalkan udah siap, coba di on mic-nya. Coba Ibu Yanti hadir nggak? Kalau dulu sih ada sih di partisipan. Oh, ya sudah ada ya. Halo. Nah ya siap. Bu Yanti udah ada ya. Bu Waduh, Yanti. udah kena todong dulu Tat. Hah? Saya? Udah kena todong lagi. Iya, yang lain udah dari tadi soalnya. Yang lain kan udah dari tadi. Semuanya alhamdulillah sudah. Tinggal Bu Yanti nih. Tinggal Bu Yanti nih sekarang nih. Baik. Bu Yanti, siap ya? Gambarnya yang gambarnya yang ini. Silakan. Aduh, jadi bapak dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau ucapin salam nih sama anak-anak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Lalu gimana nih kondisi anak-anak nih sekarang? Semangat nggak belajarnya? Lalu PR yang Ibu beri semalam itu kira-kira ada nggak kesulitannya? Nah, coba ada yang bisa menjawab nggak PR yang semalam itu kesulitannya itu gimana? Terus ini coba dulu Ibu mau tahu nih siapa yang mengerjakan PR? Wah, ini kayaknya yang mengerjakan PR cuma sedikit nih. Ini kira-kira yang lainnya pada kemana ya? Atau tadi malam nih main game aja ya, main handphone ya. Jadi PR ibunya tuh nggak disiapin. Oke. Jadi ya udah PR yang sudah diselesaikan silakan kumpul di meja Ibu. Bagi yang belum menyelesaikan itu diharapkan Ibu kasih tempo waktu sampai besok. Ibu tunggu diselesaikan PR-nya, Ibu tunggu sampai besok. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan materi tentang ini kita kan lagi membahas tentang kesehatan nih, tentang manfaat makanan. Nah, makanan sehat. Nah, ini anak-anak Ibu nih paham enggak? Ini makanan sehat itu apa? Kalau dimaksud yang pernah dengar enggak dengan kata 4 sehat 5 sempurna? Itu bisa ada yang jawab enggak? Kira-kira yang dinamakan 4 sehat itu seperti apa? Lalu yang dibilang 5 sempurna itu seperti apa? Oh, oke, itu coba Budi tolong bantu jawab Ibu nih. Pertanyaannya bisa dijawab enggak? Oh, ya udah. Alhamdulillah ternyata jawabannya itu bagus banget. Nah, ada yang bisa ngasih tambahan enggak nih dari teman yang lain nih? Oh, coba Anita deh, Anita. Oh, Anita kurang paham ya. Ya udah, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit nih daripada 5 sehatnya. 4 sehatnya. Nah, 4 sehatnya itu ada yang warna-warna hijau. Nah, itu apa aja itu warna-warna hijaunya? Oh, ya benar, sayuran. Nah, oke, apa sih manfaat sayuran nih bagi kita nih? Oh iya, untuk ini ya, kesehatan tubuh. Bagus banget tuh jawabannya. Ada lagi nggak tambahan yang lain tuh? Yang warna hijau tuh apa? Ada dari buah-buahan, benar. Udah waktunya udah nggak start? Masih ada Bu, 2 menit lagi Bu. Ya Allah, kenapa nggak cepet? Kenapa nggak cepet aja nih waktunya? Oke, nah ini ada tambahan 5 sempurna nih susu. Nah, ini Ibu mau tanya nih sama anak-anak Ibu yang suka susu siapa aja? Coba ayo tunjuk tangan. Wah, banyak juga nih yang suka susu ya. Ini kira-kira susunya ini susu gimana nih?
susu yang dibuat oleh ibunya di rumah, dipersiapkan di rumah, atau malah suka jajan susu yang di sasetan itu. Kalau saran ibu sih ya lebih baik kita minum susu kambing, karena kan di sana itu manfaat kesehatan itu cukup banyak ya. Itu cukup bagus. Salah satunya untuk di EQ gitu ya, untuk di kepintaran gitu. Nah, jadi kenapa? Anita nggak suka susu kambing ya? Alasannya apa? Bau. Gini. Jadi ibu akan beri tips bagaimana caranya supaya menyajikan susu kambing itu tidak berbau. Nah, itu udah belum? Saya masih ada, Bu. Apa, Stat? Kayaknya cukup sekian aja deh, soalnya tangannya udah dingin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di sini, kalau yang kebanyakan yang tadi itu bermainnya deskripsi ya, mendeskripsikan, terus menarasikan. Kalau Bu Yanti ini bermain peran gitu ya, memerankan menjadi seorang guru. Tapi kan saya tadi bilang bukan harus sesuai dengan apa yang ada di gambar, tapi bagaimana cara menyampaikan. Nah, di sini Bu Yanti menjadi seorang guru sangat bagus itu. Interaksinya kepada murid-murid sudah diperlihatkan. Ya tinggal ini aja, tinggal fokusnya aja nanti ya untuk penyampaiannya. Soalnya tadi banyak yang kayak belum masih belum fokus gitu. Ya. Jadi tapi sudah bagus gitu. Ini beda dari yang lain. Yang lain masih mendeskripsikan, menarasikan. Ini sudah mulai bermain peran gitu, ada bermain perannya gitu. Oh, kalau saya dikasih gambar ini berarti saya jadi guru nih gitu. Padahal kalau yang lain sih saya rasa mungkin menceritakan keadaan di sekolah, mungkin menceritakan pengalaman jadi guru, mungkin menceritakan tentang keadaan kita jadi murid-murid gimana gitu ya. Tapi kalau Bu Yanti lebih cenderung bermain peran, tapi insya Allah itu juga bagus. Yang penting sih tadi saya bilang, yang penting cara kita menyampaikan. Tadi Bu Yanti alhamdulillah sudah ada interaksi gitu, sudah ada interaksi. Nah itu diharapkan dari yang lain juga diharapkan nanti ada interaksi ya untuk di presentasinya gitu, dengan siapapun, di hadapan siapapun jangan ragu untuk interaksi. Kadang-kadang kita kalau mungkin di hadapan anak-anak seperti tadi ya, seperti Ibu Yanti, kalau di hadapan anak-anak murid berani gitu nanya, oke, Anita silahkan seperti apa gitu. Tapi coba kalau di hadapan kita para pejabat, di hadapan kita para guru gitu, para guru-guru kita, biasanya kita agak sedikit malu untuk berinteraksi, untuk nanya gitu. Ya, tapi justru sebetulnya dengan kita berinteraksi dengan para pejabat gitu ya, dengan minimal nanya, betul kan Pak ya? Setuju nggak Pak? Gitu ke Pak Bupati, ke Pak Gubernur, misalkan ada yang ada di depan kita. Itu biasanya menambah percaya diri kita. Nah makanya diharapkan dari interaksi itu jangan lihat dengan siapa yang ada di depan kita, gitu, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di depan kita. Gitu. Ya. Soalnya kalau misalkan kita hanya tadi ke anak-anak kuliah saja, memang lebih mudah gitu. Saya juga kalau misalkan lagi ngisi mentor di anak-anak SMK gitu ya, enjoy gitu. Tapi begitu coba karena saya isi acara maulid misalkan, nanti yang hadir ada Pak Kades, ada Pak Camat yang hadir, ya memang agak kikuk juga ya. Tapi sekarang saya juga tanya juga, alhamdulillah Pak Camat sudah hadir di tempat ini, sehat Pak ya gitu. Jadi, nah kalau Pak Camat sudah respon, yang lain pun biasanya ikut respon juga. Nah, itu bisa menambah percaya diri kita, insya Allah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yanti ya. Pemaparannya alhamdulillah sudah bagus. Tinggal di ini lagi fokusnya nanti buat kedepannya tinggal lebih fokus lagi aja. Kita mau menyampaikan apa? Ya karena tadi mah dadakan, memang pasti agak bingung. Tapi insya Allah kedepannya tidak akan sebingung ini gitu. Ya. Baik. Yang terakhir nih, Ibu Tri Murtini. Bu Tri hadir? Saya hadir. Iya, silakan Bu Tri untuk menyampaikan presentasinya dari gambar ini, Bu Tri. Tiga jam ya. Ngeblank ya. Semangat Bunda, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita bisa bertemu di saat ini. Dan semoga semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apakah ada bapak-bapak yang pernah mengalami naik motor yang dengan keadaan yang cuaca yang tidak bagus, angin yang sangat lebat, atau dengan cuaca yang hujan, yang nggak enak, yang membuat badan tidak nyaman? Ya. Adakah? Ada. Dan tiba-tiba pada suatu saat hujan, cuaca yang tidak nyaman, dan kita menemukan suatu saat pada perjalanan tuh perjalanannya banjir. Dan ketika itu dengan tidak sengaja dan tidak fokus kita mengikuti jalan yang tidak sesuai dengan arah. Dan pada itu tidak ada satupun kendaraan yang mau melewati. Padahal kita mau melewati jalan sesuatu tempat yang kita tuju tidak ada tempat lagi. Dan padahal tempat itu hanya jalan satu-satunya di situ. Nah, pada saat itu tuh aku bingung bagaimana ya caranya untuk melewati dan bisa tepat dan nyampe di tempat yang kita tuju itu. Dan mau nggak mau saya ikut menerjang dengan jalan yang banjir itu. Dan tiba-tiba pas aku perjalanan dengan melaju di situ, dan saya memberanikan diri dengan keadaan yang was-was juga, posisinya juga banjir segitu, posisi motor juga, kalau dibilang motor juga lebih dari knalpot kan, takutnya air masuk ke dalam knalpot ya. Takutnya dalam pikiran kita tuh mogok di tengah jalan gitu. Kita mikir bagaimana ya biar aman sampai tujuan ke sana. Lalu saya buka jok. Apa yang ada di dalam jok itu yang bisa mengamankan saya dan bisa masuk ke dalam perjalanan yang ada airnya yang tidak melampaui kita sampai ke sana. Dan aku cari di dalam jok tuh alhamdulillah ada plastik. Dan ada karet. Nah, karet. Aku mikir tuh ada bahan itu tuh apa yang aku ingin. Dengan duduk aja sekilas dan diem dulu bagaimana caranya gitu. Soalnya dalam gitu. Dalam pikiran otak saya tuh bingung, takutnya ya antara takut dan berani tapi harus berani gitu. Takutnya ada jonglangan, apa ada lubang, takutnya ngegelewang gitu, kita jatuh apa gimana. Tuh pikiran ada di dalam seperti itu. Lalu saya tutup aja itu knalpot dengan plastik. Dan aku tali dengan sekencang-kencangnya dengan tali itu. Aku kendarain aja pelan-pelan. Tuh, dengan pelan-pelan aja sampai ke tempat gitu. Dan tiba-tiba tuh benar apa yang aku takutkan tuh ada lubang kayak grol gitu. Grol gitu. Alhamdulillah aku dengan bismillah. Bismillah ya Allah lindungi aku gitu. Dalam posisi itu ngegrewal tuh udah kayak nggak seimbang kan namanya dalam kita nggak pernah lewat posisi air yang segitu tingginya, hampir ban penuh lah ibaratnya orang di atas knalpot ya. Itu aku pelan-pelan aja dengan seimbang itu pas ngegrewal itu dengan posisi seimbang, alhamdulillah nggak ada apa-apa yang nggak jatuh. Terus keterjang nggak aku matiin. Maksudnya nggak si gas itu nggak ngegas maju mundur gitu, maksudnya nggak pelan, berhenti pelan, dan maksudnya sejajar gitu gasnya gitu aja ngereng terus. Nah, alhamdulillah tuh ada kayak antara ya 3 meteran adalah itu perjalanan banjir itu.
dengan bismillah dan pelan-pelan. Hanya berdoa sama Allah, bismillah, jangan mogok. Soalnya nggak ada orang satupun di situ. Masya Allah, alhamdulillah tuh sampai ke tujuan. Dengan ada rasa dag-digduk di hati, dengan getar tuh hati, duk gitu. Tapi ya dalam sampai ke tujuan tuh dengan ada rasa senang dan bersyukur tuh, alhamdulillah ya Allah. Tapi habis sampai tujuan sambil melihat ke belakang, alhamdulillah sampai sini juga saya. Terus sampai ke tujuan di atas tuh, udah kan nanjak ya itu. Ibu berani lah sana, alhamdulillah. Gak ada yang berani lah situ, ibu berani, bagaimana caranya? Nggak tahu Pak, orang nggak jalan cuma ada satu-satunya itu, gimana caranya gitu. Tapi subhanallah dengan izin Allah juga kali ya hal itu. Cuma kenapa, gimana caranya Bu? Gitu. Itu knalpotnya aku tutup dengan plastik. Ya alhamdulillah tuh, alhamdulillah banget tuh, nggak mogok, nggak masuk ya, langsung kebuka ya. Sampai rumah. Itu sampai dari perjalanan sampai pertengahan ya, antara 15 menit apa 20 menit itu perjalanan sampai rumah itu diguyur hujan. Ya udah sampai rumah tuh langsung mandi. Habis mandi benar-benar bersih gitu. Ya habis itu terus tidur lah. Lupa dengan gak minum air hangat apa minum air batu. Biasanya kan langsung minum spirulina apa-apa gitu. Pagi-pagi langsung bersin-bersin. Ufri. Lah, kamu udah ini. Iya. Langsung aja minum. Ya habis itu juga gitu ceritain. Si kucing juga pagi-pagi langsung pulang sih itu. Ikut juga bersin ya, nyambung boy. Ya baik. Masya Allah gitu. Ya alhamdulillah yang penting semua sehat. Ya, jadi cerita deh sama suami itu. Ya, intinya bersyukur dengan Allah. Semoga alhamdulillah itu dengan keadaan selamat sampai tujuan juga. Dan juga dalam keadaan sehat juga. Gitu. Ya. Dan alhamdulillah semuanya juga, anak-anak juga, suami juga was-was tuh. Jam segini belum pulang. Mana gitu, nggak ada kabar lah. Kita gimana mau ngabarin orang hujan, dari guyur hujan, dari berangkat sampai sini mau ngabarin bagaimana ya. Iya, baik Bu. Kayaknya waktunya udah cukup nih. Terima kasih. Nah, cerita saya sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan bener kalau kita menceritakan pengalaman, kayaknya 5 menit nggak cukup gitu. Nah, syaratnya seperti itu gitu. Kita kalau ada satu materi yang memang kita nggak paham banget, ya sudah, kita ceritakan aja pengalaman kita berdasarkan apa yang berhubungan dengan materi itu, walaupun nggak harus detail gitu, nggak harus sesuai menyampaikan materi itu sampai benar terdeskripsikan gitu ya, nggak harus. Tapi kalau kita menceritakan pengalaman, saya yakin kayak Bu Tri tadi itu kayaknya kalau nggak ditutup masih ngalir ceritanya gitu ya, karena memang kita lebih nyaman kalau bercerita tentang pengalaman ya. Jadi ya tadi ke yang lain juga saya seperti itu ya, usahakan kalau kita dikasih materi sebaiknya jangan kita hanya terfokus ke materi, tapi boleh kita cari yang berhubungan dengan materi itu, apalagi yang benar-benar kita alami, apalagi yang benar kita ketahui, itu insya Allah lebih maksimal dalam penyampaiannya. Hanya saja mungkin betul ya yang saya perlu ini, yang perlu saya kritisi, yang perlu saya koreksi gitu ya, supaya lebih baik lagi ke depannya dalam penyampaian. Pertama Ibu di awal-awal kurang rileks gitu ya, jadi seolah-olah aduh tentang apa gitu ya, langsung agak blank gitu, bingung. Tapi begitu kesininya udah mulai menceritakan kehujanan gini, udah mulai rileks, udah mulai bagus tuh, runut gitu. Dari mulai dikaret, diplastikin si knalpotnya gitu ya, diikat kenceng gitu. Sampai ditanya sama si bapak-bapak, wah bisa lewat situ, orang lain juga nggak mau gitu. Itu udah mulai runut, udah mulai bagus gitu ya. Tapi di awal kurang rileks gitu ya, terlalu kelihatan tegangnya. Padahal kalau Ibu udah mulai siap dengan pengalaman naik motor, insya Allah sih bisa lebih rileks gitu harusnya gitu ya. Cuma tadi mungkin karena ini pengalaman baru, jadi agak sedikit tegang gitu. Tapi normal, insya Allah itu bisa diperbaiki.
tinggal kita berlatih aja, insya Allah bisa lebih maksimal lagi. Terus yang kedua, selain kurang rileks, di apa ya, kurang konsisten di kata aku sama saya gitu. Kadang-kadang tadi bilangnya aku, kadang-kadang bilangnya saya, kadang-kadang ada juga bilang kita, apa yang kita cari di job gitu. Padahal harusnya kan ya itu masih menunjuk ke orang pertama tunggal gitu ya, saya gitu atau aku gitu. Nah, saya ini sih sebagai koreksi aja. Nanti kalau misalkan kita public speaking lagi di depan orang lain, supaya lebih konsisten aja. Mau aku atau mau saya gitu menyampaikannya. Menunjuk ke diri kitanya. Atau mungkin misalkan kita menunjuk ke orang lain, mau Anda, antum, saudara, atau siapa gitu. Ya. Jadi perlu konsistensi lah gitu. Perlu konsistensi dalam penyebutan nama penyebutan seseorang gitu. Mau orang pertama tunggal, mau orang kedua tunggal. Ya, kalau orang ketiga sama aku dan mereka jadi kita ya, atau aku dan mereka jadi kami gitu ya. Atau jadi kita, itu bisa diatur kan ya. Tapi yang paling penting sih itu, yang paling penting konsistensi di penyebutan orang pertama tunggal. Mau kita menyebut diri kita aku atau saya gitu. Ya. Itu aja Putri ya koreksinya. Tapi alhamdulillah sih sudah bagus. Dari waktunya pun udah kayaknya lebih panjang lagi bisa gitu ya. Tapi tetap kita harus pergunakan time management dalam public speaking itu diperlukan juga time management. Jangan sampai kita dikasih waktu 1 jam nantinya kita nggak terlalu ngalor ngidul sampai lebih dari 1 jam, kasihan juga. Apalagi kalau kita diberikan waktunya mungkin ada kesempatan untuk pemateri yang lain, narasumber yang lain atau pembicara yang lain, artinya mengganggu ke materi yang mereka sudah siapkan. Jadi perlu time management lah. Baiknya kita punya acuan, boleh kita pegang HP sebagai panduan jamnya, boleh kita pegang jam tangan, boleh apapun itu sebagai panduan waktu, itu sangat bagus gitu. Nah, kalau nanti kita posisinya jadi MC gitu ya, untuk melihat begitu melihat orang yang sudah kelewatan waktu, ada berbagai cara. Yang pertama mungkin kita kasih catatan kecil, taruh di mejanya, taruh di mimbarnya, bahwa waktunya tinggal sekian menit lagi. Atau bisa juga kita dengan memberikan pertanyaan ke pematerinya, contohnya gitu ya. Contohnya misalkan ada pemateri yang udah kelewatan waktunya nih, udah kelewatan sekitar 5 menit nih. Langsung aja kita ajukan pertanyaan. Oke Bapak, tadi Bapak bicara tentang ini ya. Bagaimana Pak kalau ini? Akhirnya dia kan jawab, bisa juga sih kalau gitu. Oh bisa ya Pak, ya alhamdulillah kalau bisa. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Nah, seperti itu kayak tidak terlalu menyinggung kalau seperti itu. Beda kalau gitu. Kalau seperti barusan Ibu, maaf ya waktunya udah habis. Kalau seperti itu pasti akan menyinggung kalau di forum resmi gitu. Ya. Jadi time management itu bisa pertama kita yang atur, bisa juga kita bekerja sama dengan pengatur acara, dengan MC-nya gitu. Ya. Nah, kalau kita berposisi sebagai MC ya kita benar-benar harus bertanggung jawab terhadap time management seseorang gitu. Mengatur waktunya harus bertanggung jawab. Kalau ada pemateri yang masih panjang waktunya tapi udah habis, ya kita yang ngisi gitu. Mungkin dengan memberikan jokes, dengan memberikan game, dengan memberikan apa gitu supaya pemateri yang berikutnya itu tidak merasa diburu-buru gitu. Atau ada pemateri yang sudah kelebihan, ya kita pun menutup gitu, menyetop gitu. Tadi dengan mungkin memberikan catatan kecil atau juga dengan memberikan interaksi kepada pematerinya berupa pertanyaan, dijawab singkat dan langsung kita close gitu. Ya. Mungkin untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan dari share materinya, karena tadi Bu Emi ya agak susah mungkin waktunya bukan agak susah ininya, tapi karena agak ngeblank gitu jadi nggak ngelihat slide, jadi sudah untuk Bu Emi mungkin tadi alhamdulillah sudah bagus sebetulnya ya Bu Emi, nggak perlu ini lagi, nggak perlu diulang lagi ya, alhamdulillah. Mungkin saya kembalikan ke Kang Yadi ya, silakan Kang Yadi untuk waktu dan tempatnya. Baik.